Perkenalkan, saya Ibu Sri Wahyuwinarti, Guru Matematika di SMP Negeri 13, Kota Cimahi. Setiap kelas di sekolah akan berisi campuran heterogen siswa dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Untuk alasan ini, guru harus mampu membedakan instruksi pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, guru harus mampu memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa belajar sesuai dengan gaya belajar, tingkat kesiapan, ataupun ketertarikan mereka terhadap sesuatu. Sehingga diharapkan ide-ide kreatif mereka dapat bermunculan karena proses pembelajaran yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Saya merasa bahwa kondisi ideal tersebut belum terjadi di kelas saya. Pelaksanaan proses pembelajaran masih disamakan untuk setiap siswa. Pembelajaran untuk anak yang pandai serta bermotivasi tinggi disamakan dengan pembelajaran bagi anak yang berkesulitan belajar serta rendah motivasinya. Saya juga belum memperhatikan gaya belajar mereka dan tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi selanjutnya. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, yang pada akhirnya berakibat kepada hasil belajar matematika siswa menjadi tidak memuaskan. Bahkan matematika menjadi pelajaran yang dihindari dan ditakuti. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka saya memutuskan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas adalah memetakan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Untuk mengukur kesiapan belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat, saya melakukan tes kemampuan awal dengan memberikan soal isian singkat tentang operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif dan negatif. Dari hasil tes tersebut, diperoleh informasi data sebagai berikut. Terlihat bahwa hanya 13,5% saja siswa yang mampu menyelesaikan soal penjumlahan dua bilangan bulat positif dan negatif. Sementara untuk penjumlahan dua bilangan bulat bertanda sama telah dikuasai sebagian besar siswa. Untuk itu, saya akan memulai pembelajaran dari operasi hitung bilangan bulat berbeda tanda. Untuk mengetahui minat belajar siswa, saya melakukan wawancara. Adapun butir pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah tentang pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, cara belajar mereka selama ini untuk memahami matematika. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan menegangkan. Untuk itu, saya harus menyiapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk menghilangkan kesan tegang dan sulit. Langkah selanjutnya adalah mencari data untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan menggunakan angket di Google Formulir. Dari data yang masuk diperoleh informasi bahwa jumlah siswa yang memiliki gaya belajar visual sebanyak 59,7%. Sementara jumlah siswa yang memiliki gaya belajar auditorial sebanyak 20,1% dan jumlah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik sebanyak 20,1%. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa, maka saya menyiapkan strategi, konten, dan cara bagaimana materi akan disampaikan. Disediakan video pembelajaran dan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk online flipbooks untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial. Sementara siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat mengeksplor pengetahuannya menggunakan alat peraga manipulatif koin bilangan bulat. Jika siswa menghendaki, maka siswa dapat mengakses ketiganya secara bersamaan. Beberapa langkah kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok, seperti saat siswa mengeksplor pengetahuannya dengan menggunakan koin bilangan bulat. Sementara kegiatan menyimak tayangan video dan membaca bahan ajar online flipbooks dilakukan secara mandiri. Yang diambil yang mana? Nah, jadi berapa hasilnya? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, guru memberikan latihan soal yang dikemas dalam bentuk permainan ular tangga bilangan bulat yang dilakukan oleh 2-4 orang. Setiap siswa yang bermain mencatat langkah yang dilakukan sesuai dengan angka pada dadu yang muncul.
Latihan selanjutnya diberikan dalam bentuk lembar kerja online yang dikerjakan secara mandiri. Dan proses pembelajaran ditutup dengan menggunakan kuis online, dalam hal ini Kahoot, yang diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ternyata berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Dari 37 siswa, yang perlu intervensi berupa bimbingan secara individu hanya 5 orang. Selain itu, ketertarikan dan minat siswa terhadap matematika juga berubah menjadi lebih positif. Hal ini terlihat di saat siswa merasa nyaman dan senang saat belajar matematika. Ekspresi senang dan senyuman terlihat selama siswa beraktivitas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya menemui beberapa kendala. Di antaranya terdapat siswa dengan gaya belajar auditorial dan visual yang seharusnya dapat melihat tayangan video terkendala dengan ketiadaan handphone. Untuk itu, guru mengarahkan siswa agar dapat bersama-sama mengakses video dengan rekan satu kelompok. Kendala lain yang ditemui adalah ketiadaan kuota atau sinyal internet yang kurang maksimal saat siswa harus mengerjakan lembar kerja live worksheet. Untuk mengatasi masalah ini, diambil kesepakatan bahwa siswa dapat mengerjakan LKS online-nya di rumah. Dan ke depannya, sekolah perlu menyiapkan jaringan internet yang stabil yang dapat diakses siswa dalam pembelajaran. Semoga praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid kita.